yang bisa nanti mengamini apa yang eh, Anda 01 ya? Dari yang tadi bisa ngomong mengamini. perubahan. Dari tadi ngomong perubahan. Sekarang ngomong Amin. Oh, fix. Anda ini 01. Oke, United nanti lawan Luton beberapa jam kemudian Mm-mm. sebelum ini apa setelah podcast ini. Mm-mm. Dan apakah ini jadi kemenangan ketujuh Ten Hag? Bertandang ke Mm. Kenilworth itu nggak pernah, bukan meskipun ini pertama kalinya kita bertandang ke Kenilworth ya sejak 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 dua FA Premier Cup League. atau oh ya, di pertandingan cup itu ada di yang baju away yang abu-abu, kamu Oh ingat iya, nggak? iya iya iya. Ada itu. Berarti apakah ini jadi kemenangan ketujuh Ten Hag berturut-turut, Hmm. dan apakah ini jadi karena line up-nya belum keluar, ini juga jadi Ya. pokoknya jadi pertandingan ke-21-nya Garnacho dan sepanjang Mhm. musim ini, dan ini menjadi menjadi Hmm. sebuah, aku bisa ngomong kalau Garnacho ini menunjukkan progres dalam artian Hmm. meskipun dia masih masih inkonsisten, tapi seenggaknya Hmm. attitude-nya bisa dipercaya sama Ten Hag, dan pelan-pelan Ten Hag mulai menyingkirkan, aku lihat pelan-pelan dia mulai menyingkirkan si fidget spinner dan Mhm. menggeser si Garnacho ke kanan, Rashford di kiri. Hmm. Terus Højlund juga dalam top form meskipun golnya juga Hmm. masih sedikit Tap in tap in kan. dipertanyakan, tapi instingnya boleh lah. Ah, Itu instingnya Højlund itu iya. sebagai nomor 9 itu nggak Hmm. kaleng-kaleng itu. Hmm. Eh, Preview pertandingan lawan Luton nanti, apakah ini jadi pertandingan yang menang easy win Hmm. atau jadi pertandingan alot seperti Luton Liverpool kemarin? Hmm. Oh iya ya. 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 eh, Awal musim sebenarnya Luton tuh agak kesulitan ya untuk mengimbangi eh, kompetisi di Liga Inggris ya. Hmm, Cuman pada akhirnya pelan-pelan bisa bounce back karena terbantu pada saat, khususnya pada saat mereka bermain di kandang ya. ya. Terbantu eh, kondisi lapangan yang tipikalnya hampir sama seperti Highbury gitu. Eh, Hmm, yang apa ya? Antara lapangan dengan bangku penonton sangat sangat narrow, dekat. apa, Iya. sangat dekat kan. Hmm, Eh, jadi ada intimidasi tersendiri gitu hmm, kepada tim yang hmm. bertamu ke sana gitu, sehingga bukan hanya Liverpool aja kemarin kan, Arsenal pun kesusahan menang di Iya, sana iya, dan ditentukan di menit akhir golnya betul, Declan Rice betul, kalau nggak salah. betul. Jadi eh, ini boosting yang kayaknya Luton tuh dan pelatihnya, aku lupa siapa namanya, melihat ini Si satu ganteng lah advantage pokoknya. yang yang selalu jadi sorotan kan di situ, pelatihnya gitu. Iya. Dan ini apa ya? eh Mereka kayaknya sadari eh, tim-tim yang datang ke sana ada satu apa? Satu tekanan tersendiri dari sisi bentuk lapangannya dan penonton tuan rumah gitu. Hmm. Kalaupun misalnya dibilang ini bakalan easy win, ya kita nggak tahu nanti kira-kira performa United ini apakah masih tetap konsisten seperti 3-4 pertandingan terakhir yang bisa walaupun kadang kita lihat gol-golnya itu yang apa ya, yang kebobolan United itu kadang harusnya nggak layak jadi gol gitu, tapi gol gitu kan. Tapi terbantu dengan lini penyerangan yang lumayan stabil kalau misalnya aku bilang, walaupun kamu bilang tadi Garnacho inkonsisten, aku di awal musim juga nggak terlalu berharap tinggi ke Garnacho, cuman ini terbantu ke kondisi antara Sancho dengan si Anthony kan. Kalau Gak usah misalnya disebut Sancho lah nggak ada. namanya. Gak usah lah disebut namanya dua orang itu. Yang satu fidget spinner, yang satu pemain buangan. Udah. Jadi dua situasi itu yang menjadi memaksakan Ten Hag
nggak ada pilihan untuk memasang Garnacho kan, dan Hmm. kamu bilang tadi 21 match ya, 21 match. beruntun jadi starting gitu. Jadi Kalau sama Luton 21 match. oke, nanti kalau misalnya jadi Starling jadi 21 match beruntun. Kalau Hmm. misalnya memang eh, ini menjadi apa ya, salah satu eh, kunci untuk Garnacho harus diturunkan terus gitu kan, supaya memberikan kepercayaan dirinya, itu mungkin kondisi yang semua pemain pun akan alami, kalau diturunkan terus-menerus menaikkan kepercayaan dirinya dan mentalitasnya. Betul. Cuman yang berbeda aku lihat awalnya kan kita taunya itu Garnacho itu cuma bisa di kiri kan. Betul, 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 Siapapun yang betul. digantikan dulu tuh, Pasti dia di siapa kiri. yang posisi di kiri itu harus geser ke Geser ke kanan kanan. untuk Iya. memberikan posisi Garnacho gitu kan. Ah, Dan selain dari yang dia konsisten diturunkan, poin plusnya itu adalah dia di posisi kanan itu yang kita awalnya nggak menduga, yang hmm, jadi aku ngelihatnya poin plusnya kalau progres dari peningkatan Garnacho itu ada kelihatan, karena nggak hanya kaki kanan aja ternyata dia pada hmm. saat lawan Villa dengan West Ham kemarin beberapa kali dia lakukan Syuting syuting dari kiri. luar kotak Hmm, penalti pakai kiri kan, hmm, dan hmm, hmm. itu awalnya kita nggak menduga juga, mungkin itu menjadi salah satu yang berkembang dari seorang Garnacho di bawah Ten Hag dan stafnya gitu. Tapi kalau misalnya aku lihat pertandingan nanti malam bakalan tetap alot juga sih, karena ya khas-khasnya tim seperti Luton tuh bukan tipikal yang kayak Burnley atau yang anu juga, yang pertahanan kalau lawan tim besar gitu kan bertahan total gitu. Karena mereka punya pemain yang punya kecepatan, kayak si Iya. ada nomor 7 tuh, aku lupa, Bone apa siapa gitu, yang Hmm. menjadi salah satu pemain yang punya kecepatan di Liga Inggris. Jadi ya kalau misalnya dilihat dari pertandingan, kemungkinan bisa juga kayak pertandingan Liverpool Arsenal yang skornya Dua ketat tiga. tapi Hmm. banyak gol gitu kan. Hmm. Ya bisa juga selisih golnya tipis gitu dengan 1-0 atau 2-1 gitu. Tapi aku lebih ngeliat kayaknya sih pertandingan kan terbuka, khas seperti Luton dan United yang gol-golnya nggak masuk akal Masuk gitu akal. kan, sama ya untungnya itu nggak ngedrop gitu. Bedanya kan dulu di zamannya Ole kayaknya itu yang masih ada Juan Mata. Kamu masih ingat nggak, United itu terkenal selalu kebobolan, dan dia harus kebobolan dulu baru Nggak baru meningkatkan bisa. Iya, iya. mentalitas pemainnya kan. Iya, iya. Ini Hmm. beda nih, United Hmm. yang sekarang ini nih. Hmm. United Ngegolin itu dulu. sekarang bisa bisa ngegolin dulu kan. Iya. Habis itu nyaman dengan permainan sendiri ya kebobolan kan. Habis itu Berbanding barulah permainan. Iya, juru selamat muncul. iya. Siapa? Scott Scott McTominay McGott. kan. Iya. Ya, jadi ya kalau misalnya dilihat dari anu, bakal jadi pertandingan yang halus sih. Nggak, agak susah sih melihat easy win-nya ini, karena Luton juga bukan bukan tim apa ya, dia di bawahnya masih ada Everton, masih ada Burnley, masih ada Iya. Sheffield United. Artinya kan ini tim masih bisa bersaing lah di Liga Inggris gitu. Iya. Kalau kalau kita mengingat awal musimnya Luton itu kayaknya ada berapa Hmm, pertandingan mereka nggak pernah menang tuh, 9 iya. atau berapa Hmm. gitu. Baru setelah pertandingan ke sekian baru mereka bisa menang Hmm. pertama. Dan tadi kamu nyebutin pemainnya Luton itu, aku pikir kamu mau ngomong Tahith Chong. Ya, bisa jadi itu jadi salah satu sumber bahayanya di pertahanan United ya. Iya, iya, Taicang. Hmm. Eh, em, aku juga tadi sempat lihat eh, artikel dari The Athletic yang Hmm. meng-highlight satu pemain MU yang musim Hmm. ini sedikit di underestimate sama fansnya sendiri. Hmm. Kamu bisa tebak gak pemain yang dimaksud siapa? Yang di underestimate. Iya, yang orang itu selalu menganggap pemain ini Hmm. eh, negatif IQ. Kalau ngomong kalian sudah negatif IQ harusnya kamu tahu pemain ini siapa. Ntar lu. Siapa?
Negatif IQ. Eh, Diogo Dalo. Iya, 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 iya. jadi Nggak ada tahu juga arti. sebenarnya Diogo Dalo ini ya kita bisa ngelihat lah sebenarnya peningkatan performa dari musim sebelumnya. Aku nggak tahu Hmm, ini karena dalam tanda kutip korban situasi, nggak ada pilihan lain, akhirnya dia dimainkan terus kan. Karena kita bisa ngelihat sebenarnya inkonsistensi dari sebelum-sebelumnya itu antara inkonsistensi atau memang jarang dimainkan. incapability ya. Oh ya, Eh, oke oke nggak oke beda. oke. Jadi beda ya kalau misalnya dibilang inkonsistensi kan ini pemain sebenarnya jago, Jago, kadang tidak kan. betul betul. Beda dengan kalau misalnya memang nggak mampu gitu, memang segitu aja itu mentok gitu kan. Hmm, Kalau mm-mm. musim lalu kan karena yang ganti-gantian ya switch terus kan dengan AWB kemudian switch lagi posisi gitu. Jadi ada artikel dari The Athletic Hmm, itu yang meng-highlight kalau Dalot itu sekarang dimasuk dalam kategori pemain United yang hmm, hmm, eh, etos kerjanya bisa hmm, mempengaruhi pemain lain untuk hmm, memperlihatkan attitude positif di ruang ganti dan di sesi latihan. hmm, Bahkan hmm, katanya artikel itu Dalot menjadi pemain yang berusaha untuk menutupi hmm, kelemahannya dia, kekurangannya dia, dan itu yang menjadi hmm, dia jadi role model hmm, di United. hmm. Nah, ini ya jadi sejalan sama apa yang pernah disampaikan sama si abang yang sekarang Kekanda, kan Kekanda di Al Nassr. Al Nassr. Iya, kalau Eh, dia kan satu kayaknya selama dia di United dia cuma hmm, meng-highlight Dalot. Dalot itu cuma jadi pemain yang dianggap sebagai pemain yang profesionalismenya tinggi, etos kerjanya tinggi, hmm, dan omongannya si Kakanda ini hmm, 3 tahun kemudian terbukti hmm, benar adanya gitu. Jadi hmm. eh, mungkin negatif IQ-nya Dalot itu mungkin pelan-pelan akan hilang. Aku nggak tahu juga sebenarnya nih. Eh, aku ngelihat dia dari perkembangan dia ini karena faktor eksternal ya atau non teknis karena kedatangan Rafael Varane Casemiro ke United itu tuh memberikan keuntungan non teknis ke pemain-pemain yang berbahasa Spanyol. Jadi Hmm, eh komunikasi kalau berarti. sebelum ya secara komunikasi ya. Jadi Hmm, kita ngelihat sebenarnya musim ini selain dari Bruno Fernandes yang 3 musim terakhir kita bisa ngelihat gimana dia melakukan pressing dari depan gitu. Bahkan kalau dia sudah bola juga sudah di switch sama lawan ke sisi yang lain, Bruno Fernandes masih lari gitu kan. hmm, Musim ini cover areanya Dalot itu lumayan luas gitu, nggak yang hanya yang biasa kita lihat dia apa hanya menyisir sisi kanan kemudian umpan nggak jelas terlalu kencang lah gitu, hmm, melambung tembak burung lah gitu kan. Kemudian melakukan tackling-tackling yang nggak perlu gitu kan. Musim ini hmm, dia inverted fullbacknya ke tengah sering dia kan mengisi kekosongan gitu kan. Jadi secara secara non teknis mungkin ini ngebantu karena Varane tuh kan biasanya selalu jadi center back sebelah kanan yang berdekatan dengan Dalo ya. iya. Kemudian Casemiro juga sering untuk mengcover posisi yang dia tinggalkan pada saat dia maju gitu. Jadi Hmm. aku ngelihat ini ada faktor non teknis yang ngebantu Dalo sih. Hmm. Kalau aku ya faktor non teknis itu ya aku malah nggak sampai ke Hmm. faktor non teknis itu. Aku lebih ke eh, faktor teknisnya Dalot yang di highlight sama artikel itu. Dan Ya. kalau misalnya kita lihat di beberapa pertandingan terakhir dari yang dia mulai posisinya dirotasi dari kanan ke kiri Ah, terus balik lagi ke kanan, hmm, bahkan Wan hmm, Bisaka dipasang di kiri dia di kanan gitu sampai pernah hmm, disuruh jadi diinstruksikan untuk inverted fullback dan nggak hmm. berhasil juga sampai akhirnya kemarin eh, kayaknya memang salah satu technical ability-nya Dalot yang Iya betul. luput dari apa Hmm, dari apa pantauan pantauan hmm, orang itu adalah
Hmm. Dia itu crossingnya tuh bagus banget sebenarnya. Sebenarnya tekniknya Sebe- kan. Teknik crossingnya tuh bagus banget itu. Eh, Itu kapan terakhir kita melihat pemain yang bisa nge-crossing dari kanan bola seperti itu, hmm. terus kemudian ada si Ibra Tomine datang Eh. heading itu Iya. Jadi itu bagusnya itu misalnya yang kita bisa lihat secara spesifik menyulitkan back antisipasi kan, back lawan iya antisipasi karena iya. umpannya tajam bulat 2 kali kan. Enggak yang bulat Iya satu kali iya kan biasanya ngelambung tinggi aja kan. Nah, iya ini kan umpan cara teknik kakinya bisa kita ngeliat gimana dia eh kita bisa ngeliat prosesnya golnya McTominay itu lah kayaknya kencang Hmm, banget tuh, mm-mm, mempengaruhi gimana McTominay sundul juga kan. Kalau mm-mm. misalnya dia melambung tinggi bisa jadi kalah headingnya McTominay dengan backnya Betul si di Villa. Villa kan. Jadi, Hmm, mm-mm. kalau secara teknis memang mungkin perkembangannya ini sih Iya lumayan. dan itu kalau misalnya memang eh, aku sampai sepakat sama di overlap juga kok ya karena tadi kamu singgung overlap. Aku juga Hmm. sepakat sama statementnya Gary Neville kayaknya yang ngomongin tentang eh, eh, inverted fullback itu bullshit. Oh bukan, bukan Gary Neville, sorry. Paul Scholes. Paul Scholes. Paul Scholes Oh, mereka inverted komentari Paul i- Scholes. Nah. iya, inverted fullback itu Nah. bullshit katanya. Fullback ya fullback kanan cross dah. Iya, iya. Tapi aku bisa maklumin juga komentarnya Scholes itu karena mungkin maksudnya dia hal itu nggak works di United gitu atau nggak Iya, works dengan pemain ini gitu kan. betul, betul, Beda betul. cerita kalau misalnya seperti apa yang dilakukan Pep atau si Klopp, Arteta lah kan. kayak atau Arteta lah, Nah, ya ya. Hmm. jadi ya mungkin Scholes bukan secara general inverted fullback itu bullshit gitu kan, tapi Tapi di di United United, ini iya. iya. Dan akhirnya kalau misalnya memang yang dimaksud Scholes itu adalah inverted fullback di United, itu balik Hmm, lagi ke obrolan kita di episode sebelumnya tentang hmm. DNA United itu ya. Itulah sebenarnya, itulah sejatinya DNA United. Iya, jangan aneh-aneh ya. Jangan aneh-aneh. Ada alasan kenapa McTominay bisa bertahan di klub. Tapi di luar dari itu aku ngelihat memang mungkin Dalo juga sudah bisa meyakinkan Ten Hag kalau posisi terbaiknya dia itu dia di fullback kanan Fullback gitu kan. kanan. Hmm. Karena bisa kita lihat sebenarnya di beberapa bulan terakhir ini posisi back kiri United itu kan apa ya Luke Shaw baru sembuh cedera kemudian habis Cedera itu lagi. cedera lagi gitu kan Hmm. dan digantikan oleh Lindelof kan. Lindelof. Nah, Hmm. karena kalau misalnya sebelumnya kita lihat kapan Luke Shaw atau Tyler Malaysia itu absen, sudah pasti Diogo Dalo yang di switch Pasang ke di kiri. kiri gitu. Hmm. 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 Sekarang enggak, yang harus kan Lindelof itu harus dominan kakinya kan kaki kanan ya. Kanan. Hmm. Dan pasti ada kesulitan bagi pemain yang dominan kaki kanannya diposisikan di kiri gitu. Betul. Dan Betul. apa yang dilakukan oleh Ten Hag beberapa match terakhir ini, dia nggak mau lagi kayak musim lalu langsung diganti Dalot ke kiri, Lindelof ke kanan gitu. Dan seperti yang musim lalu gitu. Jadi Iya. dilihat lebih banyak manfaatnya Diego Dalot itu tetap di kanan daripada harus ditukar ke kiri gitu. Kiri. Hmm. Eh, aku ada satu pertanyaan. Tyler Hmm. Malaysia itu masih hidup nggak sih? Oh, itu memang titipan Ordal itu. Jadi Dia itu dia syarat masuk anu. dia masuk masuk tim lewat jalur MK ya. Itu memang untuk pemberdayaan orang lokal dari anu sana kok dari Belanda gitu. Jadi salah satu poin di kontraknya Erik ten Hag kayaknya itu. Harus dia bawa satu, seenggaknya minimal satu pemain dari Belanda ya. Iya, pemberdayaan lokal dia. Oke, speaking of Ten Hag, di press Hmm, conference-nya sebelum pertandingan itu dia ngomong, dia ditanya soal kebijakan transfer, terus hmm, dia ngomong, di musim panas ini
kami punya banyak momentum yang bagus, finish ketiga, masuk satu Hmm. di final Carling, FA ya, final FA, dan Ya. kemudian masuk final lagi gitu. Terus dia ngomong kami dan hasil itu membuat dia Hmm. mendatangkan pemain-pemain muda untuk masa Hmm. depan klub gitu. Dan Hmm. itu harus sejalan dengan Financial Fair Play Club. Airplane. Kemudian Hmm. ini kalau kamu follow Doc Joshi, kamu tahu Doc Joshi Iya, iya, iya. yang fotonya Cantona itu, dia ngomong gini, Iya. eh, tolong Ten Hag ini kepala botaknya ditempeleng, tampar. Mason Mount itu 60 juta pounds, itu pembelian Eh. yang bodoh katanya. Eh, Hmm. dia Hmm. bukan pemain yang one for the future, bukan untuk masa Hmm. depan klub karena usianya juga, bahkan di masa sekarang itu dengan injury prone seperti itu, dia Hmm. dengan label 60 juta pounds itu sebenarnya Nggak layak. nggak make sense sih. Hmm. Terus Onana juga bukan pemain muda. Hmm. Hmm. Terus also shit. Hmm. Iya, iya. Amrabat, Amrabat juga nggak muda. Also shit. Jadi tolong, katanya Iya. si Dok Jos ini, tolong si Tenak ini ditampar dulu, ditempeleng dulu kepalanya biar dia sadar dikit. Tapi ya itu memang komentar dari apa yang sudah terjadi ya. Karena Hmm, kita masih bisa ingat dengan jelas kok sebelum tiga pemain yang kamu sebutkan tadi, Onana, Mason Mount, dan Amrabat itu, hmm, sebelum proses transfer ini terrealisasi ke United, kita sebagai fans United itu pasti ekspektasinya itu punya apa ya, memberikan harapan baru ke United. hmm. Gimana Amrabat pada saat di World Cup, walaupun misalnya cuma satu klip aja yang ditunjukkan sebenarnya pada Yang saat dia ngejar berhasil Mbappe. ngejar Mbappe kan, Iya, cuman iya, itu doang sebenarnya iya, klipnya gitu iya, kan. iya. Dan dan ini memang sebenarnya pemain spesial sebenarnya Amrabat ini ya, spesial timnas gitu. Iya. Jadi jadi eh, aku ngeliat sih sebenarnya ini nggak murni eh, tanggung jawabnya itu atas performa yang tidak maksimal ditanggung oleh Ten Hag gitu, karena Hmm, ini murni dari individual performance saja. Gimana Onana sebenarnya digadang-gadang bisa membantu proses build up. Dia sudah melakukan, tapi proses build up ini kan nggak hanya tergantung Onana ya. Gimana hmm, dia menerapkan di Inter itu, dia passing ke tim teman yang di depan. Teman yang di depan itu bisa positioning, menerima, dan passing ke teman yang lain gitu. Di hmm, United, Onana ngelakuin, hmm, tapi yang nerima nggak ada gitu kan. hmm. Udah ada yang nerima, untuk passing berikutnya nggak ada gitu. Jadi akhirnya yang disorot itu adalah sumbernya dari si Onana kan. Iya, iya, iya. Terlepas dari gaya apa ya, error-errornya dia, blunder-blunder yang mengakibatkan kebobolan gitu. Mason Mount, aku nggak tahu juga sebenarnya ini pembelian pada saat dia dari Chelsea dibeli sudah dalam masa penyembuhan atau fit 100% sebenarnya. Karena Hmm. awalnya kita juga sempat banding-bandingkan kan pas proses transfer itu, Mason Mount, JWP, Ya, ya, iya, siapa iya, ya. lagi, James Madison. Tielemans, ya kan, James Ya. Madison gitu kan. Hmm, hmm, Ini sebagai kandidat-kandidat yang bisa ngebantu eh, Bruno Fernandes lah di posisi nomor 8 nomor 10 gitu. Tapi hmm, sampai sejauh ini karena memang injury nggak bisa kelihatan gitu. Ya sama juga dengan Amrabat, sebenarnya hanya sebagai backup aja, dan yang aku lihat nggak terlalu merugikan itu karena Amrabat itu masih peminjaman, jadi hmm. masih bisa diterima kalau aku ngelihatnya gitu. Yang memang kalau kamu melihat dari tadi ya, nilai transfer 60 juta, Pounds. 65 gitu. Hmm, Ya gimana ya? Yang ini bukan dari masalah si Ten Hag-nya kayaknya kan, karena hmm. dari manajemen yang melakukan negonya si Murtoh sama Richard Arnold yang Richard sebelumnya Arnold. gitu kan. Iya. Dan kalau misalnya memang di situ titik masalahnya,
dan nanti setelah yang reformasi manajemen ini berubah masih ada yang kayak gitu lagi, ya berarti kita nggak tahu lagi siapa yang mau disalahkan ini barang kan. Kalau sebelum-sebelumnya masih bisa kita salahkan itu kan. Ini Iya, Dan iya. Answorth nanti masuk gitu, kemudian Jason Wilcox, si sama si CEO siapa yang dari Omar City kan, si Berrada. Omer Berada gitu kan. Hmm. Ya, kita masih ingat gimana eh, hingar-bingar Ralf Rangnick bakalan mengubah gimana nih United gitu kan. Kita karena Hmm. kalau misalnya dibilang dari sisi CV Omar Berada, at- Omar Berada lah otak di balik keberhasilan City di bawah Pep ini, ya Betul. nggak bisa kita langsung copycat itu ke United gitu kan. Oh. Dan di situlah nanti bisa kelihatan kira-kira proses transfer yang nilainya kayaknya nggak worth it dengan performa pemainnya, apakah memang berpengaruh nih dengan datangnya manajemen-manajemen baru ini. Speaking of United Management, Iya. mari kita bahas. Jadi, apa yang kamu sebutin tadi, Omar Berrada, Jason Hmm, Wilcox, Erik Ten hmm, Hag, Dan Answorth, terus hmm, sebelumnya sudah ada Sir Jim, terus Dave hmm, Brailsford dan Jean-Claude Blanc. Itu hmm, bisalah kita ngomong lebih awal. Manchester hmm. United are back. Ini kan Itu dia sebenarnya sebenarnya. ini kan sebenarnya orang-orang yang bisa Eh, dibilang football minded people ya. Omar hmm, Berrada di hmm, Manchester City itu dengan hmm, visinya bagaimana 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 sebuah tim bisa mendatangkan pemain hmm, dengan valuasi yang bisa membawa keuntungan klub dari segi title, dari segi hmm, transfer marketnya sendiri, transfer value-nya sendiri. Kemudian hmm, si Dan Answorth yang sekarang masih di Newcastle, tapi sepertinya ini kemungkinan besar akan pindah ke hmm, United. Uh, Kalau dipikir-pikir ya, hmm, uh, Dan Answorth tuh nggak perlu pindah ke United juga sebenarnya aman-aman hmm. aja, toh dapat sudah di Newcastle itu udah enak hidupnya dibiayai sama Salman ya kan. Iya, iya, Tapi iya, iya. pasti ada satu hal yang bikin dia termotivasi untuk pindah ke klub Ah, yang sahamnya cuma diakuisisi 25% oleh eh, Ineos yang hmm, mengontak dia gitu kan. hmm, hmm, Jason Wilcox yang di Southampton, kemudian hmm. si siapa lagi? Dan Answorth Dan Answorth itu yang di Newcastle. di Newcastle. Jadi Hmm, ini orang-orang yang memang mengerti bagaimana sebenarnya mengatur sebuah klub sepak bola gitu. hmm, Dan akhirnya keputusan-keputusan cepat satset-satsetnya Ineos ini bikin hmm, Richard Arnold, John Murtough dan hmm, Darren Fletcher out di akhir musim nanti gitu. hmm, Belum hmm, lagi fakta bahwa yang terbaru restrukturisasi bukan rencana pengembangan kapasitas stadion di hmm, hmm, Old Trafford tuh jadi 90.000 seats yang hmm, setengah dibicarakan dengan council di Manchester. hmm, Jadi apa yang dilakukan Ineos kurang dari 1 tahun meskipun belum resmi in charge gitu kan, karena hmm, baru hmm, sudah disetujui legalitasnya. hmm, Itu bisa dilakukan Ineos dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun dan hmm. mematahkan diehard fans siapa 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 kompetitornya sampai lupa aku. Si ini Jasim Katari, ha, Qatari ah, ah, yang katanya kalau Qatari bisa bisa mendatangkan pemain. Inilah pemain itulah hmm, valuasi klub akan naik karena di backing sama funding yang besar gitu. hmm, Sementara Ineos yang cuma mengakuisisi share class 25%. 25% dan share class B. Hmm, Tapi dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun restrukturisasi itu perubahan itu ada. Oh, perubahan, sorry. hmm. Perubahan itu ada. Dan I- eh, dan yang menariknya lagi dari hmm, kebijakan Indonesia itu adalah
pemain yang dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun nggak bisa membuktikan kapasitasnya, Hmm. itu siap-siap harus dipecat, Hmm. harus keluar gitu, harus dijual gitu. Hmm. Ini adalah keputusan yang bold dan bisa bikin, Hmm. mungkin ini juga yang membuat membuat pemain United ini termotivasi untuk, waduh, kalau kurang dari Hmm. 2 tahun saya nggak bisa Eh. ngapa-ngapain, keluar, saya ditendang saya dari klub kan. Eh. Cuma satu faktor yang masih bikin aku sedikit agak bertanya-tanya ya. Hmm. Kalau misalnya keputusan eh, Ineos juga apa bertanggung jawab atas penunjukan atau pemecatan manajer, Hmm. kira-kira sampai batas mana gitu Hmm. seorang manajer atau Erik Ten Hag lah dianggap sebagai Hmm. gagal, dianggap Hmm. sebagai sukses. Karena karena Hmm. sejauh ini yang ada yang menjadi pemberitaan di media itu adalah tentang bagaimana Sir Jim akan merestrukturisasi United, tapi nggak Ya. pernah ditekankan bahwa bagaimana Sir Jim membawa nilai-nilai Manchester United ke tim Manchester United itu Hmm. sendiri gitu. Yang difokuskan adalah restrukturisasi, restrukturisasi, perubahan, perubahan, perubahan. Tapi Hmm. nilai Manchester United itu sendiri itu kayak nggak apa ya, kayak nggak di digembor-gemborkan gitu. Jadi Hmm. sampai tahap mana seorang manajer seperti Erik Ten Hag itu akan dicap sebagai gagal, dan sampai batas mana Erik Ten Hag itu akan diperpanjang kontrak sama Hmm. Sporting Control United gitu. Kayaknya harus kita lihat juga nilai-nilai yang diusung oleh Ineos ini seperti apa untuk bisa kita lihat sejauh apa sukses dan gagalnya parameternya Ten Hag ini nanti bisa dilihat dari Sir Jim dan Ineos ya. Karena kalau misalnya dilihat dari apa yang sudah sejauh ini berjalan kan, seperti Hmm. yang kamu bilang tadi, yang sempat kita baca kalau misalnya pemain itu kalau 2 tahun tidak perform maka Hmm. harusnya out gitu. Iya. Itu kan sebenarnya masih wacana ya karena kita belum melihat eh, ap- ada satu pemain yang baru dibeli kemudian 2 tahun langsung out ditendang gitu atau dijual gitu kan. Iya. Nah, kalau misalnya orientasinya Ineos itu adalah bisa melihat sebagai progres apa yang seperti dilakukan Arteta di Arsenal, 4 musim baru mulai kelihatan bersaing di perebutan juara kan. Hmm. Ya itu bisa menjadi salah satu patokan kalau misalnya musim ini apapun raihannya Ten Hag itu masih belum divonis gagal gitu walaupun misalnya Oke. nggak masuk zona Eropa gitu. Karena Ineos dan Sir Jim juga harus betul-betul sadar ya pressure di United itu kayak yang pernah kita bahas, fansnya United itu sangat demanding kan. Hmm. Awalnya kita bisa lihat nanti di musim panas nanti nama-nama pemain besar itu pasti harus disodorin tuh kan muncul tuh di Hmm. media kan pengen beli ini beli ini beli ini beli ini gitu kan. Hmm. Nah, udah ada pemain nama-nama besar itu gagal juga walaupun misalnya ada dapat satu piala atau sukses masuk final gitu tapi kalau misalnya di Premier League masih nggak bisa bersaing dengan City, Arsenal, Liverpool ya tetap akan ada aja dapat pressure dari fans sendiri gitu. Hmm. Yang kedua pressernya dari pressure media gitu. Beda pemberitaan media ke United. Bagaimanapun misalnya hasilnya pasti bisa ada aja negatif ininya itu yang dapat dari sisi United untuk jadi pemberitaan yang berimpact ke eh, pemain gitu. Karena pemain sekarang kan beda dengan yang awal 2000-an yang terbatas dari sisi media ya. Sekarang Iya. pemain dirumorkan apa gitu kayaknya baper kemudian mentalnya turun gitu kan. Jadi kita nggak tahu sebenarnya nilai-nilai yang diusung Ineos dan Sir Jim ini atas progres yang kita lihat sebenarnya sejauh apa? Apakah memang ini hanya hangat-hangat
karena baru awal-awal kemudian progresnya kelihatan cepat gitu, kemudian stadion mau dibangun gitu kan, Hmm. atau mau direnovasi gitu. Karena di satu sisi sebenarnya aku ngelihatnya kayak masih belum yakin share ininya 25% kok bisa sebesar itu atau seluas itu diberikan untuk terlibat secara full di klub ini. Sporting. Iya, Hmm. mulai dari proses transfer, mulai dari kebijakan masalah pelatih gitu kan. Hmm. Kalau misalnya sejauh ini eh ya semoga aja sih benar gitu, tapi kayak masih nggak make sense gitu. Yang cuman 25% dipegang tapi sebesar itu yang dia keterlibatan Ineos gitu. Hmm. Apakah memang karena awal-awal ini Glazer masih belum atau ngasih waktu ya, tenggang waktu untuk memberikan perubahan gitu atau memberikan tanggung jawab ini. Oke, saat selama musim ini silahkan Ineos melakukan apa maunya gitu kan. Mulai Hmm. musim depan ya kembali ke meja gitu kan. Siapa Setelan yang pabrik pemilik ya. saham ini ya Iya, iya, iya. saham paling besar gitu kan. Nah, jadi karena satu poin misalnya terkait yang nama-nama tadi yang kita bahas ya. Hmm. Omer Berada dan lain-lain yang punya track record bagus gitu di atas kertas kita ngelihatnya masih kita ingat kok pada saat proses Eric Ramsey diambil dari Chelsea Chelsea, iya, iya. yang Pelatih kiper ya. dia ya bukan pelatih kiper individual coach jadi semua pemain Oh, dia yang latih tapi khusus dalam masalah set piece gitu. oke, oke, Sampai oke. sejauh ini kita nggak pernah melihat MU itu ada satu Berhasil di proses set piece. dalam set piece mau itu Hmm. free kick ataupun corner kick gitu kan. Iya, iya. Padahal kalau misalnya kita lihat gimana digadang-gadang dia bisa memberikan perubahan karena memang dari dulu jarang kita ngelihat United bisa ada satu proses yang jelas gitu kan di corner kick. Tapi sekarang nggak kelihatan gitu kan. Hmm. Kalau misalnya memang sebesar itu pengaruhnya Ineos, mungkin tingkat kepercayaanku itu akan lebih tinggi kalau misalnya kayak model Steve McLaren itu Keluar. udah nggak layak lagi di Hmm. situ gitu. Hmm. Karena kalau misalnya kita ngelihat apa yang diusung atau filosofi yang diusung Erik ten Hag ini, ya Steve McLaren itu sudah terlalu tua secara usia dan pengalaman kayaknya udah nggak cocok Hmm. dengan revolusi sepak bola sekarang gitu. Kecuali kalau hanya sekedar apa ya, advisor pribadi gitu kan Hmm. untuk dalam satu situasi Steve McLaren bisa menjadi untuk memberikan ketenangan ke Erik ten Hag dalam mengambil keputusan gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat eh, posisi staff yang di sekeliling Erik ten Hag itu, kalau memang ada perubahan juga di lini staff gitu, ada yang fresh lah misalnya dari kayak tim yang lain, mungkin sebesar itu memang pengaruhnya Ineos. Tapi kalau misalnya eh, nggak bisa juga tersentuh formasi di stafnya Ten Hag ini kemungkinan itu hanya pemberitaan aja gitu. Tapi Hmm. kalau misalnya dari parameter gagal dan suksesnya Ten Hag, ya nggak tahu nilainya Ineos ini seperti apa yang dianut gitu. Value-value yang diusung Sir Jim ini, apakah memang dilihat ini hanya sekedar awal-awal, akan ada pembangunan stadion. Pembangunan stadion itu nggak satu tahun 2 tahun kan? Ya, Hmm. ya bisa jadi ini hanya untuk apa ya, memberikan Ketenangan. kesenangan ke Hmm. fans gitu kan. Karena Hmm. memang itu menjadi salah satu isu eh, yang digaungkan sama Kakanda di anu sana kan, masalah Iya, fasilitas dan iya, lain-lain gitu. iya, iya, Jadi iya. mungkin dilihat itu poin yang bisa memberikan anu ke fans ya, supaya ada kelihatan progres ya itu aja diangkat isunya gitu. Jadi Hmm. Ten Hag kalau misalnya semoga aja dia mendapatkan apa seperti yang dirasakan oleh Arteta di Arsenal karena Hmm. 1 musim 2 musim Arteta di Arsenal juga ya banyak yang sudah Arteta out gitu kan. Iya, iya. Nah, jadi mungkin ini yang membantu Ten Hag sebenarnya kalau lihat ya Hmm. transisi dari Mourinho ke Ole kemudian ke Ten Hag. Mourinho fans melihat
salah satu pelatih tertoksik gitu kan. Lo 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 tidak Pelatih bisa, tertoksik gitu. tidak Nah, bisa. oleh pelatih yang terlalu soft gitu. Nah, di zamannya Van Gaal sebenarnya fans itu udah berharap ini bakalan menjadi pelatih tangan besi yang bisa Hmm, keplakin kepala pemain satu-satu gitu. Tapi hmm. nggak juga, pada saat dia di pinggir lapangan dia majunya pegang buku besar sekali gitu kan. Nggak ada Guru yang Pringles. marah-marah gitu. Nah, nah Ten Hag ini kan apa ya, dari Penggabungan. ya penggabungan dari semua pelatih yang sudah ada gitu kan, dan Hmm, bisa bicara tegas di media. media gitu kan, Hmm, dan syukurnya kayaknya media Inggris nggak terlalu yang iseng iseng-iseng kayak ke Mourinho gitu, walaupun kadang mau mention kayak di kasusnya Sancho kan sebenarnya. hmm. Ten Hag juga mention juga di media kan nama Sancho gitu, tapi Ya, untungnya media itu nggak terlalu sensitif ke Ten Hag gitu untuk nah, mengcounter kalau misalnya nanya gitu. Jadi itu mungkin yang agak ngebantu prosesnya Ten Hag ini untuk musim berikutnya. Nah, yang jadi masalah itu kira-kira dengan datangnya Sir Jim dan teman-temannya ini, gimana dia menilai Ten Hag ini memang pantas nggak dipertahankan musim depan. hmm. Kalau misalnya yang di media kan sempat bakal diganti kan sama Ten Hag ini karena seiring dengan datangnya Iya, manajemen baru ini gitu. iya. Nah, Hmm, kalau misalnya dilihat itu sebagai sebuah satu visi yang untuk menekan restrukturisasi masalah gaji pemain kan, hmm, Ten Hag ini sudah pas sebenarnya karena dia sempat bilang kan pemain-pemain yang bukan dia yang bilang, media itu melihat Ten Hag ini memang sengaja dipertahankan Glazer dulu karena pemain yang punya gaji-gaji tinggi yang satu-satu disingkirkan nih, yang iya, betul, dieliminasi kan, dan ini betul. ngebantu tim secara restrukturisasi gaji kan. Nah, Finansial. Hmm, jadi ya kemudian dari sisi transfer juga kita ngeliat banyak pemain yang dipinjam yang nggak, kira-kira belum yakin dipinjam satu musim gitu kan, nanti dibalikin lagi gitu. Nah, kita nggak tahu nilainya sih sama nggak nih antara Sir Jim dan Ineos dan Ten Hag ini. Kalau misalnya sama, ya kemungkinan juga suksesnya itu bukan dalam waktu dekat ini, akan sama hmm. prosesnya seperti Arteta gitu. Berarti untuk untuk melihat hasil kerja kerasnya Ineos di Hmm. Sporting Controlnya United itu, seenggaknya kita harus mengambil patokannya dari Arteta di era awal-awalnya di Arsenal ya. Iya, iya. Hmm, Hmm. ya, ya, oke, oke, oke. Tapi tadi Walaupun walaupun sebenarnya yang lucu itu sebenarnya di Arsenal tuh nggak ada perubahan manajemen yang anu nggak loh, ada, karena nggak ada. padahal kan kepemilikan Arsenal juga, fans Arsenal banyak yang minta ini kan Kroenke Kroenke di out. out kan. Iya, Nah, iya. jadi ya ini sebenarnya lebih, harusnya Ten Hag itu lebih anu ya, lebih bisa memberikan impact karena Ten Hag bisa memulai dari awal bekerja sama yang dekat dengan manajemen gitu, karena sama Hmm, seperti yang dibilang Mourinho kan, hmm, pada saat di United itu dia jarang berkomunikasi langsung dengan owner dan yang lain untuk membicarakan masa depan klub ini gitu. Jadi iya. kalau sekarang yang kita ngelihat football mandate-nya itu sangat dekat antara manajemen yang baru ini, harusnya Ten Hag lebih lebih bisa memberikan nilai yang Feedback lah. eh iya, feedback yang anu dibanding Arteta, karena Arteta kayaknya Hmm. nggak ada perubahan apa-apa kok di manajemennya gitu. Malah, malah tadi kamu sebut ngomong kalau kalau misalnya staf pelatih atau stafnya Ten Hag yang Hmm, diganti, itu mungkin hmm, kamu bisa lebih sedikit percaya kan akhir musim nanti ini hmm, visionya United itu keluar hmm, diganti hmm. sama visionya Arsenal kalau nggak salah. Jadi justru yang Eh, dari Arsenal tuh aku lupa siapa namanya yang masuk tuh. hmm, Jadi hmm, adalah sedikit memang ya perubahan kecil-kecilan. Cuma yang masih jadi kayaknya yang ada konflik kepentingan itu mungkin nanti pada hmm, saat penunjukan kalau misalnya, tapi kayaknya aku rasa aku nggak yakin sih hmm, Sir Jim Ineos akan campur tangan sampai ke hmm, dalam-dalamnya itu.
dalam hal Hmm. penunjukan staf pelatih atau Hmm. orang-orang yang berkecimpung di pelatih. Nah, yang karena setauku Hmm. manajer itu punya kendali penuh atas siapa saja Hmm. eh, pelatih-pelatih yang mau kerja sama dia, yang dia mau kerja sama Hmm. dengan. Jadi mungkin mungkin juga ini nanti akan jadi apa mengacu pada statementmu tadi bahwa Hmm. kalau Ten Hag bisa ngasih pendekatan ke Ineos dan Hmm. ngasih feedback dan ngasih rekomendasi ini siapa Hmm. dia perlu mengganti pelatih ini, mengganti staff ini dan Ineos ngasih lampu hijau artinya Hmm. ada apa-apa ya trust antara kedua pihak gitu. Hmm. Hmm. Jadi ini artinya omongan Ralf Rangnick di media Hmm. kalau Hmm. United itu bukan minor kosmetik tapi open heart Hmm. surgery dan Iya, iya, iya. open heart surgery-nya sudah dimulai kayaknya. Hmm. Tapi itu dia masalahnya. Aku masih agak susah nerima Hmm, 25% ini bisa impact itu masa. ya. Iya gitu. Hmm, Kecuali kalau misalnya memang si Glazer ini kan keluarga bisnis, bisnis family ya. Jadi hmm, kalau memang dia nggak mau peduli secara teknis pengurusan klub ini, yang penting secara profit itu masih tetap apa ya, sama seperti yang mereka dapatkan sebelumnya, atau misalnya ada sebuah eh, proposal yang diberikan oleh Ineos, kalau misalnya mereka in charge full, hmm, maka profitnya bakalan segini 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 gitu kan. hmm, Jadi udah di Amerika aja tinggal duduk terima beres gitu kan. hmm, Lain cerita misalnya gitu. Tapi kalau misalnya karena kita ngeliat 25% cuman seperempat gitu sahamnya, kok bisa dikasih gitu hmm. sebebas itu untuk ngurusin secara teknisnya. Walaupun sebenarnya kalau dilihat make sense juga, karena memang Glazer selama ini Nggak nggak pernah paham peduli. apa-apa Iya, gitu kan. nggak paham. Iya, itu dia. Nggak paham. Jadi ya berarti sebenarnya ini hanya hubungan ada bos sama pekerja gitu. Kalau Hmm, misalnya memang sih jangan-jangan sampai Ineos sama Sir Jim ini hanya pekerjanya si Glazer gitu. Dan hmm, dalam satu momen nanti bisa jadi ada konflik antara bos sama bawahan kan. hmm, hmm. Nah, jadi karena 25% nggak bakalan bisa terlalu berbicara banyak pada saat pembahasan di meja ini kan, Board, anu, pemilik saham kan. pemilik saham, iya. Eh, Hmm, ya cuman siap bos aja pasti kan. Jadi ya semoga aja misalnya apa yang diperbaiki sekarang itu memang bisa berimpact ke hasil lapangan, aku ngelihatnya. hmm, Karena mau bagaimanapun kayaknya situasinya sama kayak kamu lihat klipnya pada saat City lawan Copenhagen, yang si Johnston datangin Pep oh, nanya di yang gini-gini lapangan. tangannya gitu ya. Ya, tahu, eh tahu, tahu, tahu. yang di situ narasinya kalau Johnston di situ memberi diskusi dengan Pep, ada Hmm, strategi khusus lah gitu kan. hmm, Kalau di konteks itu di pemain United, pasti narasinya adalah itu pelatih malah diajarin pemain gitu kan. Bukan hmm, 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 misalnya dalam konteks Pep dengan Johnson itu mereka bisa terbuka diskusi di dalam pertandingan gitu kan. hmm. Nah, narasi itu akan berbeda kalau misalnya hasil yang diraih itu bagus gitu. Mau Iya, bagaimanapun situasinya di lapangan tuh akan selalu linear dengan hasil yang didapat. Jadi kalau iya, misalnya raihan klub misalnya musim depan atau 2 musim ke depannya masih belum melihat progres, ya mungkin proses restrukturisasi organisasi ini akan sama seperti proses transfer pemain yang sebelum-sebelumnya sudah memberikan angin harapan surga, angin tinggi kan, surga, ya kan. angin surga. dan dan selalu kayak gitu terus fasenya gitu. Jadi Mm-mm. tapi ini yang bisa kita lihat, ini langkah yang sudah di on track kalau kita lihatnya kan, secara Mm. secara generalnya, karena sebelum De Gea cabut, kita masih ingat bahas terakhir 2011 itu yang belum berubah sampai di 2023 itu ya cuman dua, De Gea dengan manajemen gitu kan. Iya, Sekarang De iya, Gea sudah nggak ada gitu. iya. Dan sekarang tinggal manajemen ini yang lagi mau diperbaiki gitu. Mm-mm.
betul. Apa ya? Aku aku pernah baca, cuma lupa sih anunya pastinya. Jadi katanya 25% saham itu Ya. memang kayak pelan-pelan, jadi nanti 25% saham. Tapi aku lupa teknisnya seperti apa. Tapi nanti Ah, akan ada akuisisi saham berikutnya, shares berikutnya pada saat ah, users sampai di titik dia sudah dapat hmm, keuntungan yang besar gitu. Nah, hmm, pada saat itu juga si Ineos akan mengakuisisi shares yang kelas A, kelas B, kelas A hmm, untuk full control dari marketing, dari semua klub secara keseluruhan gitu. hmm. Katanya sih seperti itu, cuma detailnya seperti apa aku lupa. Udah berapa bulan yang lalu itu artikelnya. Terus eh terbaru tuh ternyata Dan Answorth ngomong Hmm, minta Kyle McCauley, hmm, chief analisnya Chelsea, kalau misalnya dia direkrut ah, di United, hmm, dia minta supaya United datengin Kyle Kyle McCauley sebagai bagian hmm. dari klub. Jadi ini adalah waktunya fans United bangkit dari keterpurukan. 10 tahun adalah waktu yang tidak sebentar dan Iya, iya. saatnya melakukan perubahan. Tapi ini juga yang jadi berbahaya ya kalau misalnya setiap orang bawa gerbong ya. Jadi kalau kalau Orang misalnya bawa gerbong. karena memang kalau kita lihat ini jadi satu hal yang apa ya? Kayaknya satu hal yang normal jadinya kita lihat satu orang bawa ini, bawa ini, bawa ini gitu kan. Hmm, Ah, misalnya spesifik si McAuley itu dari Chelsea. Kalau kita ini di Chelsea, Chelsea sekarang performanya juga nggak bagus-bagus amat gitu kan. iya, iya, iya. Ah, si Omar Berada di City ini ini pemikiran anuku pesimisku ya. Oke, Eh, nggak mungkin Pep atau si siapa ownernya City Mansur. Mansur itu Hmm, melepas sosok penting kalau misalnya masih berguna gitu. iya. Kalau misalnya dilihat sudah ada beda visi gitu kan atau sudah dilihat tidak untuk musim berikut atau tahun berikutnya sudah beda perkembangan dan harus cari seorang CEO yang bisa membalancing antara bisnis dan hasil dari tim, kayaknya nggak mungkin dilepas juga semudah itu kayaknya ke rival gitu. Hmm, Karena kalau kita lihat dari segi track record Ineos, Ineos ini klubnya juga Nice di Prancis ya Nice loh gitu. Nggak iya. yang nggak yang Nggak nggak yang nice-nice kayak amat gitu. nggak nice-nice amat gitu. Iya, Nggak iya. karena gimana ya? Ya ini masih perjudian, masih tahap perjudian lah semua Hmm, orang yang nganu kan. Tapi aku ngelihat malah agak berbahaya kalau misalnya masing-masing orang bawa gerbong gitu dan kalau misalnya ternyata berbeda masalah prinsip. Ya, sejauh ini yang bisa kita lakukan memang hanya percaya dengan apa yang dilakukan Sir Jim aja gitu. hmm, Impactnya secepat apa mungkin itu yang lebih anu ya, yang bikin penasaran gitu. Kira-kira hmm. apa yang dilakukan Sir Jim ini, eh, apakah musim ini sudah bisa agak kelihatan atau musim depan gitu. Tapi kita Hmm. ngelihat dari sisi, pasti fans kan ngelihat dari sisi prestasi tim ya. Iya, Bukan dari sisi profit klub gitu. bukan, Dari sisi bukan. profit klub itu United itu masih brand yang sangat menjual gitu. Tapi Iya, kalau misalnya dari sisi raihan klub masih sama aja kayak musim-musim sebelumnya, ya ya agak wassalam lah. susah gitu. Susah gitu. Cuman itu aku nggak tahu kalau kamu ngeliat impact-nya ini kira-kira secepat apa gitu nanti yang bisa kita lihat. Impact-nya kalau secepat apa aku melihat apa yang dilakukan sampai sampai saat ini ya. Hmm, Mulainya musim depan karena
Hmm. Karena legalitasnya juga baru disetujui dan efektifnya Hmm. mungkin baru bisa di musim depan, musim musim Hmm. panas ini gitu. Tapi Hmm. kalau misalnya masih mandek di musim ini ya, Hmm. aku bisa sedikit meragukan seperti apa yang pesimistis itu, rasa pesimistis Hmm. itu bisa jadi eh, Hmm. kamu di pihak yang benar gitu dan pesimistis itu memang memang seharusnya memang tetap ada gitu. Hmm. Hmm. Eh, jadi aku menganggapnya ini baru akan efektif di musim panas nanti. Pemain yang Ah. didatangkan seperti apa, Hmm. apakah akan mengakomodasi Erik ten Hag dan Hmm. bagaimana chief scout dan analis itu ngasih feedback input ke Hmm. pelatih dan pelatih mentranslate-nya ke eh, sporting control. Ya, Bagaimana ya. sporting control mengeksekusi itu nanti akan terlihat di musim panas nanti. Hmm. Cuma aku pengen menyoroti sedikit yang kamu ngomong soal Omar Berrada. Hmm. Nggak mungkin juga Siti melepas sosok penting seperti Omar Berrada yang sudah Ah. beberapa tahun Ah. menjadi bagian vital di klub City Group. City Ah. Group. Kamu tahu nggak? Hmm. Itu si Omar Berradanya yang minta pindah sebenarnya. Karena sebentar Ah. lagi tuh City terdegradasi 115 bridge. Jadi si Omar Berrada cari aman. Jadi sebelum 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 ini sebelum terlibat kasus Kena lebih dalam ininya. lagi mending dia pindah aja lah. Nah, ya sebenarnya Jadi kalau misalnya dilihat dari anu yang paling kentara mungkin nanti di transfer musim panas ya. Kira-kira hmm, tipikal-tipikal pemain seperti apa nanti bakal dibeli gitu kan. Kemudian iya. nilai-nilai pemainnya sebesar apa gitu. Karena Hmm, kalau aku lihat dari tapi sejauh ini kalau aku lihat dari bursa nama pemain yang muncul ke permukaan misalnya di luar dari itu hanya ininya gosok-gosokannya media gitu kan. Walaupun sebenarnya kita harus nyita obat ya. Jangan terlalu teranu ya. kita ini nggak pernah masih selalu aja. Karena kayaknya setelah Ineos ini masuk kemudian Omar Berada tuh nama-nama pemain lokal yang bermain di Liga Inggris itu naik tuh gitu. Iya ya. Sebelum itu enggak gitu. Iya. Biasanya itu dari pemain-pemain dari luar gitu Hmm, yang memang hasil iniannya Fabrizio Romano. Kadang hmm, ini pemain lagi bentar lagi mau habis transfer kontraknya gitu kan kemudian hmm, naiklah dihubung-hubungkan ke United gitu. hmm, Cuman kalau misalnya ternyata di musim panas nanti setelah eh, balance ya neraca keuangan United dan bisa eh, melakukan proses transfer tanpa ada isu masalah financial fair play hmm. ya mungkin disitulah bisa kelihatan nanti tapi kita juga harus harus ingat pas awal Erik ten Hag masuk ke United juga memberikan harapan yang langsung kelihatan tuh Tyler Malaysia 15 juta dibeli gitu kan Ya, nggak ya, yang ya. beli pemain yang di atas 50 juta habis itu Hmm. ternyata balik juga kayak yang yang lain-lain gitu kan 100 juta Anthony beli Onana 65 juta gitu kan ya jadi yang bisa nanti mengamini apa yang Guys, eh, Anda 01 ya? Dari yang tadi bisa ngomong mengamini perubahan. Dari tadi ngomong perubahan. Sekarang ngomong amin. Guys, fix. Anda ini 01. yang bisa apa yang sejauh ini kita lihat eh, masuknya beberapa nama yang dinilai punya kapasitas bisa menjalankan sebuah klub sepak bola, yaitu Hmm, nanti dicerminkan dari proses transfer dan hasil raihan klub sebenarnya kan. Kalau iya. misalnya hanya struktural aja dilihat bagus, Ineos segala macam gitu, tapi raihan klub nggak sejalan ya Berdoa berarti ya. iya kita ini baru 10 tahun kan Iya. kan ya 10, baru 10 tahun nih 10 tahun. puasa gelar gitu Hmm. ya artinya nanti bakalan lebih lama lagi transisi untuk bisa mendapatkan gelar juara kembali gitu karena ini sudah sepertiganya Liverpool gitu ini kan Iya, historikalnya itu sepertiganya. sudah sepertiganya gitu kan Dan achievement ini dan di ambang Liverpool menyamai gelar
gelar Premier League Eh, kita gitu. Jadi sebenarnya kesimpulannya adalah United ini sebenarnya cocoknya eh, perubahan kah atau hmm. all in gas atau satset satset. Kalau kalau dilihat sekarang sih memang aneh ya. Di satu sisi perubahan tapi masalahnya yang incumbent partai pemenang masih di dalam kan. Jadi Hmm, kita nggak tahu sejauh mana sebenarnya 25% ini bisa berimpact gitu. hmm, thresholdnya sampai mana gitu ya? Kecuali kalau misalnya udah menyentuh angka 40% gitu atau 50% Hmm, gitu kan. mm-mm. 50+1 ya mau bagaimanapun misalnya nanti sikapnya Glazer family setidaknya pemilik saham mayority itu Ya pasti akan sudah lebih dominan gitu kan. betul betul Hmm. pengambilan keputusannya jadi lebih dominan di Iya. Ineos. Ya semoga aja eh, perubahan itu nyata gitu. Meskipun sekarang cuma kayaknya satset satset atau all in gas. Ah. Oke. Ah, sepertinya cukup. Thank you, Midian. Ya, Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye. bye bye, thank you, thank you. Gimana sih kemarin itu? Ah.